bentuk dari wasiat takwa, atau memperingatkan orang untuk menjauhi maksiat dan seterusnya. Itu bagian dari wasiat. Untuk ayatnya bebas, ya, untuk ayatnya bebas. Atau kalau mau fokus di sini kan ada penilaian apa nih Ustaz ya, ketepatan nas yang digunakan. Jadi kutipan ayat yang itu nanti dibahas di materi diisi ceramah. Berarti ayat yang dikutip dibahas nanti. Kalau yang dikutip lain dengan ini berarti nggak ada ketepatan. Tapi nggak apa-apa. Nah, intinya ayat Quran nggak harus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Banyak ayat Quran. Bahkan ada guru saya itu nggak mau pakai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, diganti yang lain karena berat itu. Sebenarnya untuk ngamalin berat. Haqqa tuqatih itu berat. Sebenarnya takwa kan belum mampu. Bahkan sahabat aja nggak mampu. Akhirnya ada penafsiran juga. Itu ayat itu dinasakh dengan ayat mastata'tum, dinasakh. Maka fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah itu. Jadi nggak harus itu ya ayatnya ya. Tapi kalau yang kembali ke yang tadi yang seperti salafi, kelompok salafi memang ayatnya tuh beruntun tuh, 3 ayat tuh, tiga ayat ya. Amanatakullah kutuqatih, kemudian An-Nisa, kemudian apa terakhir tuh? Wa qulu qawlan sadida, itu terakhir. Nah, itu beruntun tuh, kalau nggak apa-apa. Intinya ayat cukup 1 dah. Kemudian tadi di akhir tadi Pak Iskandar seperti apa? Aqimus shalah tuh nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Jangan ikut-ikutan kalau nggak tahu. Seperti wala dzikrullahi akbar, cukup sampai situ. Wala dzikrullahi akbar, ada yang namanya wallahu ya'lamu ma tasnaun, aqimis shalah. Jangan aqimis salah. Aqimis shalah, kalau dipanjangin jamak jadinya aqimus shalah. Kalau sendiri aqimis shalah. Enggak usah juga enggak apa-apa. Wala dzikrul akbar udah cukup. Ya. Nah, ya jangan ikut-ikutan nih kalau enggak tahu maknanya ya. Jangan salah baca, salah panjang pendek aja salah nanti itu ya. Wala dzikrullah bukan wala dzikrullah ya, wala dzikrullah. Aqimis shalah kalau mau. Tapi enggak usah juga apa-apa. Ya, wala dzikrul akbar cukup udah, tutup udah. Nah, itu saja Pak Is ya. Pak Is Dahlan ya. Insyaallah luar biasa. Mau jadwal besok enggak? Ya nanti ada apa ya? Tapi iya bagus, ditingkatin aja. Jadi kalau masih demam panggung, yang penting supaya khutbahnya sah ya, otomatis kan nanti sholatnya jadi sah. Rukun-rukunnya nggak apa-apa dibaca dengan tekstual supaya nggak lewat ya, daripada lewat dibaca lebih aman ya. Tapi bagus tadi itu penguasaan materi juga, isinya bagus, fokus. Kalau isi bagus tadi fokus, karena tadi terbatas waktu ya, karena udah duhur, hanya di-cut juga. Takut dimarahin pengurus. Baik ya Pak Is, lumayan luar biasa. Nah, jadi cari jadwal besok deh kalau ada. Ya kalau kalau belajar jangan pernah berhenti lah gitu. Kita semuanya kalau belajar insya Allah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqu minha zawjiha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaan wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang indah yang patut kita ungkapkan di siang hari ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melangkahkan kaki memenuhi panggilan ilahi Rabbi untuk menunaikan salat Jumat di siang hari ini. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, dalam pengertian dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Malaikat ya Rasulullah, jawab para sahabat. Bukan, kata Rasulullah. Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka adalah pelaksana dari perintah-perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, sambung para sahabat. Juga bukan, kata Rasulullah. Bagaimana para nabi tidak beriman padahal mereka menerima wahyu dari Allah? Kalau begitu kami ini para sahabatmu ya Rasulullah, sambung para sahabat yang lainnya. Dan Rasulullah juga menjawab, bukan. Bagaimana para sahabatku tidak beriman kepadaku padahal mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang aku peroleh, hidup bersama dengan Nabi dan melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang paling menakjubkan imannya adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku ketika tidak melihatku. Mereka membenarkan tanpa pernah melihatku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan umatku itu. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup sepeninggal Rasulullah adalah orang yang dimaksud oleh beliau sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Kita kaum muslimin yang hidup di zaman sekarang termasuk orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Namun demikian, janganlah membuat kita bangga terlebih dahulu disebut sebagai golongan orang yang paling menakjubkan imannya. Karena iman saja belum cukup. Iman yang kita yakini dalam kalbu dan diikrarkan pada lisan, namun selanjutnya yang lebih penting lagi adalah diwujudkan dalam perbuatan-perbuatannya.
Antara iman dan amal soleh adalah dua hal yang tak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lain. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti keberadaannya. Begitu juga dengan iman dan amal soleh. Apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan berarti apa-apa. Atau dengan kata lain, tidak menjadi fungsional. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an selalu mengingatkan antara iman dan amal soleh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Allah mengembalikan ke tempat yang paling rendah, maka yang selamat dari keadaan itu semua adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Tertuang di dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6. Seperti juga dikatakan di dalam Al-Quran suratul Al-Bayyinah ayat ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Karena orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk Allah. Al-Bayyinah ayat 7. Dalam kaitannya dengan penghargaan waktu, Allah bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia sungguh akan berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Begitu juga dalam beberapa ayat yang lain Allah menyatakan akan menjadikan orang yang beriman dan beramal saleh berkuasa di muka bumi. Surah An-Nur 55. Dengan menempatkan pada tempat-tempat yang tinggi mulia. Surah Thaha ayat 75. Karena Allah senantiasa menutupi kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Dengan memberikan ampunan, pahala yang besar tidak putus-putus dan kehidupan yang baik, serta memasukkan mereka ke dalam surga Firdaus yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah Al-Fat ayat 29 dan At-Talaq ayat 11. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat yang dipaparkan tersebut, maka jelaslah dapat kita pahami bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan itu semua sebagaimana yang dicita-citakan tidak lain adalah dengan menyatukan antara iman dan amal saleh untuk diaktualisasikan dan diwujudkan dalam diri setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Iman memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang yang memberikan arah dan membantu kita memberikan makna terhadap berbagai peristiwa yang kita hadapi. Iman adalah rujukan mutlak yang memberikan kepada kita kepastian. Tanpa iman, seseorang akan terombang-ambing dalam gelombang kehidupan. Ia akan menjadi orang yang relativis, oportunis, dan pragmatis dalam menghadapi persoalan kehidupan ini karena tidak mempunyai pegangan yang menunjukkan jalannya. Sedangkan amal saleh adalah perwujudan atau aktualisasi dari keimanan seseorang dengan berbuat baik, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, berupa ibadah mahdhah atau ritual, maupun yang berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, berupa ibadah ghairu mahdhah atau sosial. Kita sering memaknai amal saleh dengan memberikan batasan pada ibadah mahdhah atau ritual saja, sehingga terasa ada ketimpangan dalam praktiknya karena kurang keseimbangannya dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Maka tidaklah heran kalau kita melihat ada saudara kita
yang sudah melakukan puasa wajib dan bahkan puasa-puasa sunnah yang telah diamalkannya, namun akhlaknya atau perilaku dalam kehidupannya tidak lebih baik, suka bergunjing dan membicarakan aib tetangganya. Begitu juga pada kesempatan yang lain, kita dapat ada saudara kita yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima atau berhaji, namun dia sangat kikir dan tidak mempunyai kepedulian sosial terhadap orang-orang yang lemah ekonominya. Padahal tetangganya adalah orang-orang yang fakir, miskin, bahkan banyak anak-anak yatim di sekitarnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Praktik amal soleh yang senantiasa menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial, itulah yang benar dan idealnya dari perwujudan iman yang ada dalam diri seseorang. Sehingga sebagai makhluk Allah yang terbaik dan sempurna akan berkuasa dan menempati tempat yang tinggi dan mulia di muka bumi, serta janji Allah yang lain akan mendapatkan pahala yang tiada putusnya, serta diampuni dosa dan kesalahan yang dimaksudkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, usikum wa iyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ma alimna minhu wa ma lam ta'lam. Allahumma asli akhwalal muslimina wa arhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Allahumma asli lana dinana ladzina huwal ismahu umurina wa aslih lana dunyana allatina fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbahi wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amahi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum.